girls, kembali lagi di Zona Perempuan dengan aku Mika. Kali ini aku lagi ada di cafe yang konsepnya unik banget nih. Mungkin teman-teman udah bisa kelihatan ya ijo-ijonya. Nah iya, jadi kita lagi berada di cafe yang konsepnya unik banget karena di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, di tengah padatnya, di tengah gedung-gedung tinggi ada nih tempat yang hijau banget, yang konsepnya hutan banget, yang banyak banget tumbuhannya. Yuk kita sambut Pictum Coffee and Kitchen. Yuk ikutin aku. Halo Kak, jadi aku mau pesan kasih aku main course, dessert, dan minuman yang recommended banget di sini ya. Siap, tunggu ya Kak. Kasih. Sama-sama. Hari ini, aku lagi ada di salah satu hidden gem di Jakarta Selatan yang vibes-nya langsung bikin aku betah dari detik pertama. Ini dia, Pictum Coffee and Kitchen. Begitu masuk, kalian langsung disambut dengan konsep coffee, food, plant, music mereka. Gak cuma kopi, tapi atmosfernya itu loh. Wow! Non-smoking areanya juga cozy banget, dengan dekorasi kayu dan banyak jendela terbuka. Cahayanya soft, pas banget buat yang mau fokus tugas, kerja, tanpa distraksi, atau sekedar menikmati pagi. Tapi, kalau kalian tipe yang suka work from cafe sambil ditemani asap rokok atau ngobrol seru, tenang. Ada smoking area outdoor mereka yang luas. Desainnya semi-industrial, tapi tetap sejuk karena banyak tanaman hijau, seperti konsep plan mereka. Ini spot paling instagramable buat hangout sore. Dan yang paling penting buat para businessman atau tim kreatif, Pictum juga nyediain ruang VIP private loh. Ruangannya tertutup, kedap suara, dan mejanya besar. Jadi, cocok banget buat meeting penting, presentasi, atau gathering kecil tanpa gangguan dari area cafe. Nah, tadi teman-teman kan udah denger nih ya kalau aku udah pesan makan dan aku minta untuk keluarin menu recommended mereka dari main course, dessert, sampai ke minuman. Dan sekarang udah ada di depan aku semuanya. Oke, jadi untuk main course di sini aku dapat sop iga dan ada nasinya juga. Terus dessert aku ada pisang goreng, coklat keju. Terus minumannya ini ada mango smoothies, terus ada ice cream strawberry di atas, dan ada kopi Sunday morning. Jadi ini tuh kopi americano, terus ada lemonnya gitu. Yuk kita cobain satu-satu, dan aku mau cobain main course-nya dulu, sop iganya dulu. Mantep banget, tadi tuh first impression aku ke sop iga ini, dan rasanya itu menurutku beneran homey banget ya, kayak tempatnya nih yang kayak homey, sejuk, asri, rasanya kayak di rumah nenek makannya. Jadi kuahnya itu tuh kayak rich banget, kayak apa ya, mungkin bahasanya sekarang tuh bisa dibilangnya tuh bumbunya mendok gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen makan berat gitu ya, kayak misal lagi UFC terus pengen makan berat, itu bisa banget pesan sop iganya karena beneran seger banget. Nah, setelah makan sop iga, tadi sekarang aku udah kedatangan garang asem, yaitu ayam, yang kuahnya itu kuah santan. Yuk kita cobain bareng-bareng. Jadi, menurutku santannya ini nggak terlalu tebel gitu ya, maksudnya yang kayak biasanya tuh ada orang makan santan tuh kayak mereka enak gitu ya, tapi surprisingly ini enggak. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka makan daging sapi ini ya, ada opsi ayamnya yaitu garang asem ini karena beneran seger juga. Oke, setelah kita udah makan berat, tadi udah makan daging, udah makan ayam, aku mau coba minumannya, dan kelihatan ini seger banget ya teman-teman. Ini mango smoothies, dan di atasnya itu ada es krim strawberry gitu. Yes, Dadela memang bener ini seger banget setelah makan yang kuah yang cukup berminyak, terus tadi makan santan, terus kita minum mango smoothies tuh rasanya kayak
hilang semua gitu minyak-minyaknya, santan-santan di mulut, luruh semuanya, dan nikmatin kesegaran dari mango smoothies. Dan ini ada teksturnya juga sih, mungkin tekstur dari buahnya gitu ya, jadi nggak full air aja yang kental gitu, tapi masih bisa dikunyah gitu lah dari buah-buahnya gitu. Nextnya di sini aku juga ada kopi, jadi ini kopi americano, terus ada lemonnya gitu. Dan mungkin aku bisa kasih disclaimer ya teman-teman, kalau aku sebenarnya bukan penggemar kopi banget, tapi katanya di sini recommended banget, jadi aku penasaran pengen cobain. Namanya kopi Sunday Morning. Ya, seperti rasanya kopi ya teman-teman, ada pahit dan ada asamnya, tapi memang untuk aku yang bukan pencinta kopi, menurutku aku masih bisa menikmati sih dari kopi Sunday Morning ini, karena rasanya itu unik. Jadi kayak nggak cuma kopi yang plain gitu aja, tapi ada rasa asam dari si lemonnya, tapi asamnya ini bukan asam yang mengganggu banget, justru malah bikin kopi itu jadi seger gitu loh untuk dinikmatin. Oke, hidangan penutup untuk hari ini kita ada pisang goreng coklat keju. Nah, looknya aja udah appetizing ya teman-teman, nih ada banyak banget sepiring, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pisang. Jadi ini pasti kenyang banget nih. Aku mau coba satu. Menurutku selain untuk dessert, dia ini bisa banget dijadikan snack untuk misalnya teman-teman lagi WFC nih di Piktum, terus nggak pengen nih makan yang berat banget gitu, pengennya snack aja, kalian bisa banget pesen pisang goreng coklat keju ini, karena satu piringnya ini udah ada banyak, udah ada 8 pisang, jadi dengan makan snack aja kalian bisa kenyang banget selama WFC. Dan pisangnya juga nggak keras, jadi lembut. Terus juga tepungnya tuh bukan yang tebel banget, jadi masih bisa dinikmatin. Jadi kayak teman-teman malah nggak jadi makan tepung doang gitu. Dan perpaduan dengan coklat dan kejunya ini juga mantap banget. Bisa banget teman-teman coba, dan ini recommended banget. Nah teman-teman, jadi aku sekarang sudah bareng dengan Bapak Ray dari Piktum Coffee and Kitchen. Halo Pak Ray. Halo. Boleh Pak Ray perkenalkan diri di kamera? Halo, nama saya Ray. Perkenalkan, saya sebagai manajer operasional di Piktum Coffee and Kitchen. Oke, jadi aku bareng sama Pak Ray, selaku manajer operasional dari Piktum Coffee and Kitchen. Nah, Pak Ray boleh dong diceritain kira-kira apa sih filosofinya Piktum Coffee and Kitchen ini? Karena kan suasananya ini kan asri banget, kayak urban jungle gitu kan konsepnya. Jadi boleh diceritain. Nah, kalau Piktum sendiri itu diambil dari nama sebuah tanaman. Piktum itu artinya tanaman yang bersahaja. Nah, kita pengen banget di Jakarta tuh punya tempat yang cozy, yang enak gitu ya, yang temanya urban jungle, tapi bisa masuk di semua kalangan umur untuk tempat nongkrongnya. I see, berarti memang menjangkau semua generasi gitu Semua. ya. Benar-benar. Nah, kira-kira nih, kan banyak banget ya Pak kafe di Jakarta gitu ya, temanya juga macam-macam, ada yang urban jungle juga mungkin, ada yang industrial gitu-gitu. Nah, kira-kira selain dari konsepnya urban jungle, apa sih unique selling point dari Piktum ini? Kalau unique selling point-nya kita lebih ke taste ya. Taste. Taste yang ibaratnya kita pengen mencerminkan bahwa tanaman itu bersatu padu sebenarnya dengan makanan, karena memang semuanya basicnya kan berasal dari tanaman ya, dari tumbuhan gitu. Itu sih yang pengen kita jual, bahwa kita pengen punya tempat nongkrong yang enak, tapi kita juga punya ngejual makanan dan kopi dan yang enak gitu. I berarti memang taste-nya menjadi USP dari Piktum Coffee ini. Nah, karena sekarang ini kan Gen Z ini hype banget ya, mereka suka cafe hopping gitu-gitu, dan mereka itu apa ya, bisa dibilang menu-menu sekarang itu kan namanya bisa dibilang aneh-aneh gitu ya, Iya, kayak betul. untuk menyesuaikan pasar nih. Nah, kira-kira gimana strateginya Piktum ini tuh untuk tetap berinovasi untuk menyesuaikan dengan pasar-pasar Gen Z nih Pak? Nah, kalau untuk pasar sebenarnya gini, kalau kita bukan seseorang yang ngikutin banget perkembangan zaman gitu ya, tetapi ibaratnya gini, apa yang sedang hype itu juga kita jual, tetapi memang tidak keseluruhan, tetapi mungkin kita modifikasi sedikit agar lebih menarik juga gitu, dan beda dari tempat yang lain. Yes, dimodifikasi lebih menarik dan tetap otentik sesuai dengan nilai dari Betul. Piktum Coffee itu ya Pak. Oke. Nah,
slide. Oke. Kira-kira ada nggak sih Pak tantangan banget nih selama di Pictum ini? Tantangan namanya usaha pasti banyak banget tantangan ya Mbak ya. Tapi tantangan terberat kita adalah di marketing. Karena marketing di sini kan memang ibaratnya pangsa pasarnya sebenarnya luas gitu di sini. Cuman memang kita masih kurang, gitu. Masih kurang produktif di marketingnya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya akan kita push lagi di marketing. Nah, salah satu daya tariknya Pictum Coffee ini kan memang konsepnya urban jungle, kayak dari luar udah kelihatan ya ini ijo-ijo gitu ya. Betul. Jadi kayak itu di tengah-tengah hiruk-pikuk kota Jakarta nih ada tempat yang ijo banget gitu, tanpa banyak tumbuhan-tumbuhannya. Nah, kira-kira ini tumbuhan-tumbuhannya asli nggak sih Pak? Untuk keseluruhan tanaman di Pictum itu kita asli. Oh, Kita asli karena memang ibaratnya owner kita ini kan memang punya usaha farming ya. Jadi dia ekspor impor tanaman hias. Jadi kita juga nggak mau ibaratnya menggunakan kalau yang plastik mungkin lebih mudah perawatannya, tapi kita pengennya sesuatu yang real. Gitu loh. Karena bahwa Jakarta tuh kita bisa menghasilkan oksigen tempat yang buat nongkrong gitu. berarti memang ingin menghasilkan oksigen tempat nongkrong yang real banget, Iya, yang betul. menyegarkan banget nih ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita ngomongin menu nih Pak. Tadi itu kan aku lihat banyak banget tuh menu-menunya kan, ada kopi Sunday morning, terus juga banyak kan kopi-kopi yang lain gitu. Betul. Nah, kira-kira untuk biji kopinya itu pemilihannya gimana Pak? Untuk pemilihan kita memang agak selektif ya, karena ibaratnya kan kita pengen ada kepuasan tersendiri terhadap customer gitu. Jadi kita walaupun bukan kita yang ngerosting sendiri, kita ngambil dari pihak lain, tapi kita tetap menjamin bahwa kopi atau beansnya itu terjamin kualitasnya. I see. Berarti memang kopinya itu udah terpilih banget ya, biji Terpilih. kopi yang sampai ke konsumen ya Pak Iya. ya. Bahkan kalau perlu kita datang ke tempat roastingnya sendiri, kita tengok beans kopinya seperti apakah ini memang memenuhi kualitas kita atau tidak, itu kita pilih sendiri. Berarti kurasinya di bener-bener sampai ke tempat roastingnya ya. Nah, itu dia tadi teman-teman chit-chat aku dengan Pak Ray tentang Pictum Coffee and Kitchen ini. Terima kasih banyak Pak Ray atas waktunya. Terima kasih banyak Boleh juga Pak sama-sama. Ray kasih closing statement-nya untuk ngajak penonton untuk datang ke Pictum. Buat semuanya kalau mau nyari tempat yang cozy, enak buat nongkrong, datanglah ke Pictum Coffee, dijamin puas. Di mana tuh Pak lokasinya? Lokasinya ada di Jalan Raya Ragunan di komplek pemerintahan Gedung Hortikultura. Yes, teman-teman jangan lupa datang ya. Kalian juga bisa kunjungi Instagramnya di @Pictum Coffee, bisa cek di situ menu-menunya dan semua minumannya tersedia jelas. Yeay, terima kasih banyak Pak Ray atas waktunya. Sekali lagi. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman tadi pengalaman aku ke cafe Pictum Coffee and Kitchen di Pasar Minggu. Aku udah bawa makanannya dari course, dessert, minumannya, dan semuanya enak banget. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe konten Zona Perempuan supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten lainnya. See you! And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second.